Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dimilikinya, maka harta yang banyak pun tidak akan pernah membuatnya puas. Barang siapa tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya, maka ketika memiliki ilmu yang banyak pun dia tidak akan mengamalkannya. Beban menyimpan rahasia lebih ringan daripada perasaan khawatir akan terbongkarnya rahasia yang kau ceritakan kepada seseorang. Seburuk-buruk orang miskin adalah dia yang ingin menjadi kaya karena tidak rela menjadi orang miskin. Sedangkan sebaik-baik orang kaya adalah dia yang tidak berkeberatan untuk menjadi orang miskin. Merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi. Menampakkan kecukupan ketika berada dalam kekurangan dan hidup sederhana ketika memiliki kekayaan. Merupakan wujud dari akhlak mulia. Setan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang yang berilmu ketimbang orang bodoh. Sebab jika seorang berilmu yang tersesat akan menyesatkan orang lain. Sedangkan orang bodoh yang tersesat tidak akan menyesatkan orang lain. Barang siapa dikala senang suka memujimu dengan kebaikan yang tidak pernah kau lakukan, maka saat marah nanti dia pasti akan mencelamu dengan keburukan yang tidak pernah kau lakukan. Barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. Di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih bodoh dari seseorang yang mengetahui sesuatu yang baik tetapi dia tidak mengerjakannya dan mengetahui yang buruk tetapi justru dia mengerjakannya. Salah satu dosa besar yang bersifat dohir adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu dunia sedangkan mereka mengharapkan darimu akhirat. Salah satu keburukan yang terdapat pada manusia zaman ini adalah mereka lebih suka mencontoh kekurangan atau keburukan seseorang daripada meneladani kebaikan dan keindahan budinya. Manusia sering tidak mampu membedakan rasa malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik dan mendorongmu untuk bermaksiat. Dia adalah sifat pengecut yang tercela, bukan rasa malu yang terpuji. Sebab rasa malu akan selalu membawa kebaikan. Barang siapa mudah berdusta ketika merasa takut kepada sesuatu, maka ketika menginginkan sesuatu dia pun akan berdusta. Siapa yang baik niatnya pasti menggapai angannya. Sebuah kebiasaan jika telah kuat maka hal itu akan melekat pada pribadi orang tersebut. Paling bodohnya manusia adalah seorang yang bertambah luas pengetahuannya tentang kekuasaan rahmat Allah SWT. Namun ia semakin berani berbuat maksiat terhadapnya. Menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dapat menghapus cinta akhirat dari hati. Maka bagaimana jika selalu duduk bersama mereka, berkumpul dan berteman dengan mereka? Menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dapat menghapus cinta akhirat dari hati. Maka bagaimana jika selalu duduk bersama mereka, berkumpul dan berteman dengan mereka? Ilmu adalah musuh selama tidak diamalkan. Dia akan menjadi penolong ketika sudah diamalkan. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang diberi petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Berbuatlah baiklah dengan berakhlak mulia kamu akan beruntung di tempat kembalimu kelak akhirat. Barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan matanya, pastilah dia akan melihat kepada penipuan dan kepalsuan. Akan tetapi, barang siapa yang memerhatikan dunia ini dengan mata hatinya, maka dia akan melihat dunia ini seperti debu-debu yang berterbangan. Langkah awal seorang manusia yang harus ditempuh dalam perjalanannya menuju Allah adalah taubat. Keimanan merupakan perpaduan antara ucapan dan perbuatan. Bertambah karena melakukan ketaatan, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Upayakanlah agar kalian selalu bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak mulia, agar dapat meneladani perilaku baik mereka dan sekaligus menggali keuntungan dari perbuatan dan ucapan mereka.
Pada zaman ini memang sedikit sekali manfaat yang diperoleh dari orang-orang soleh, karena kurangnya penghormatan dan lemahnya husnuzon terhadap mereka. Awal derajat kesolehan seseorang adalah apabila dia mencintai orang-orang soleh. Orang yang tidak mencintai orang-orang soleh maka ia bukan dari kalangan orang-orang soleh. Apabila engkau hendak berteman dengan seseorang, perhatikanlah 5 perkara darinya. Akal yang baik, budi pekerti yang baik, perilaku yang soleh, tidak berambisi pada dunia dan tidak sombong. Rela menerima takdir harus seiring dengan tidak adanya protes kepada Allah SWT. Sehingga yang tersisa hanyalah mencari apa yang harus dicari dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Ketahuilah bahwa rizki itu telah ditentukan dan telah dibagikan oleh Allah SWT. Di antara hamba-hambanya ada yang diluaskan rezekinya dan dilapangkan kehidupannya, dan dikurangkan rezekinya menurut kebijaksanaannya. Bersifatlah qanaah cukup atas apa yang ditentukan Allah bagimu. Tidak akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran kecuali dia yang memiliki mata hati yang jernih dan bercahaya. Orang muslim yang tidak puasa di bulan Ramadan maka dia telah sengaja meletakkan dirinya dalam mati su'ul khotimah. Kasih sayang yang dipaksakan tidak akan pernah langgeng dan abadi. Hawa nafsu adalah musuh dan bagaimanapun jua musuh tidak bisa dianggap aman. Bahkan hawa nafsu adalah musuh yang paling berbahaya. Bukan suatu yang bernilai. Jika seorang melihat kekurangan dalam kesalahan yang terjadi, yang istimewa adalah menyaksikan diri kita dalam serba kekurangan padahal kita sangat bersemangat dalam ibadah.